Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya Dino Agus Saputra, dan selamat pagi buat anak-anakku sekalian serta rekan-rekan guru yang mengajar di SMK Bandung Utara dan SMK Aqua Pitai ya. Kali ini Bapak akan menerangkan tata cara atau penggunaan aplikasi infosekolah.id. Nah, ada dua cara untuk masuk dalam penggunaan infosekolah.id. Cara pertama yaitu kalian buka browser dengan memakai Google Chrome atau apa saja browsernya, kemudian ketikkan infosekolah.id. Nah, maka akan masuk ke tampilan login ya, atau tampilan awal ketika kalian membuka aplikasi ini. Nah, di sini ada nama siswa dan password yang diberikan oleh admin dari infosekolah.id yang nanti akan diberikan kepada seluruh siswa SMK Bandung Utara dan SMK Aqua Pitai. Begitu juga guru-guru, sama ada admin sendiri buat masuk ke dalam aplikasi infosekolah.id. Nah, untuk cara kedua, kalian bisa mendownload APK dari Play Store yang berbasis Android ya. Karena kalau HP-nya tidak berbasis Android atau smartphone-nya tidak berbasis Android, maka tidak akan bisa menggunakan aplikasi ini ya. Play Store, mana Play Store? Oke, tunggu sebentar ya. Play Store. Nah, di Play Store kalian cari APK-nya infosekolah.id. Nah, ini ya, infosekolah.id ini boleh diklik. Maka kalian tinggal install dan maka aplikasi tersebut akan tersimpan di smartphone-nya masing-masing ya. Nah, baik, kita lanjut. Untuk siswa, misalkan di sini ada namanya siapa ini? Lutpan. Mana ininya? Misalkan namanya Lutpan Auliansyah. Lutfan Auliansyah. Lutfan Auliansah. Oh, nggak pakai H ya? Lutfan Auliansah. Passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, maka akan masuk ke tampilan menu. Oh, ada kesalahan. Lutfan Auliansyah. Lutfan, bentar. Lutfan Auliansah. Lutfan Auliansyah. Passwordnya 1 2 3 4 5. Oh, belum. Kita pakai yang ada aja. Misalkan Adam Febrian. Passwordnya ini baru contoh ya, bukan aslinya gitu kan. Nah, bisa dilihat ini adalah foto dari siswa tersebut atau siswa SMK Bandung Utara. Nah, untuk siswa SMK Bandung Utara, maka pertama kali akan muncul yaitu kalian akan melihat jadwal yang aktif hari ini. Bagaimana Pak cara melihat jadwal yang aktif? Misalkan, nah baru kita masuk ke absensi. Nah, di absensi ini kalian akan melihat ada ruang, ada absensi ya.
Maka absensi ini nanti kalau gurunya sudah mengaktifkan atau ibaratkan mengonkan atau mengaktifkan ya bahasanya. Mengaktifkan, maka di sini baru akan ada button ya. Nah, maka akan muncul tombol button atau absen. Nah, begitu diklik absen, berarti kalian sudah otomatis absensi atau mengabsen pada mapel tersebut. Nah, untuk misalkan kalian terlambat 30 menit nih. 30 menit berarti itu nanti statusnya absennya akan kuning. Tapi kalau di bawah 30 menit sistem akan tetap putih ya. Nah, kalau terlambat 60 menit berarti merah. Kalau merah berarti nanti kalian itu berarti sudah tidak dihitung absennya, berarti tidak mengikuti pelajaran tersebut. Berarti nilai absennya 0. Tapi kalau kuning itu nanti ada pengurangan nilai poin dari nilai absen tersebut. Misalkan nilai absen itu misalkan 75 atau 80, maka akan dikurangi 20 poin atau 10 poin. Dan bahkan kalau sampai merah, maka absen tersebut nilainya akan menjadi 0 ya. Nah, selanjutnya lihat modul pembelajaran. Modul pembelajaran di sini kita lihat kalau gurunya sudah mengaktifkan atau mengonkan jam pelajaran sesuai jadwalnya, maka akan muncul file modul. Atau nanti ada link YouTube, ada nanti ya. Ini baru contoh adalah file modul. Contohnya file modul dari Budiana misalkan. Kalian tinggal mendownload aja. Atau ini ada bahasa Sunda, ada pelajaran Bapak sendiri, TKJ, tapi di sininya PLH. Ya. Kita lihat yang PLH atau bahasa Indonesia. Download modul. Nah, secara otomatis maka modul tersebut akan disimpan atau tersimpan di penyimpanan HP masing-masing atau smartphone masing-masing. Nah, setelah ini gimana Pak? Nah, kalian baca modulnya tentang apa. Lalu nanti ada informasi tugas kalau kalian sudah mendownload atau memiliki modul tersebut. Ya, lihat informasi tugasnya seperti apa. Nah, di sini ada misalkan yang Bapak nih ya. Nah, ada upload tugas. Misalkan kalian disuruh merangkum, berarti harus merangkum. Merangkumnya boleh di WPS atau di buku. Kalau di buku, nanti kalian itu harus install lagi PDF scanner. Kenapa? Karena dengan PDF scanner kalian bisa menyatukan satu file. Misalkan ada beberapa gambar nih, ada 10 gambar, misalkan rangkumannya 5 lembar. Dari 5 lembar tersebut dengan PDF scanner itu bisa dijadikan jadi satu file. Jadi selain WPS atau WPS terlalu berat Pak, memorinya kepenuhan misalkan. Nah, kalian bisa ada alternatif lain, solusi kedua, yaitu dengan memakai PDF scanner. Nanti wajib dicoba ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugasnya, langsung kalian upload tugas tersebut. Nah, di sini ada kan? Lihat, choose file atau pilih file. Nah, di sini kan ada nama tugas, nama mata pelajaran, kelas, jurusan. Nah, kalian tinggal search filenya apa? Misalkan nih, di sini ada yang tadi lagi aja kita ini ya, ini percobaan. Nanti kalian misalkan kalau buat peneman tugas sesuai dengan mapelnya ya. Misalkan gini, tugas PLH Pak Andri, kasih tanggal misalkan hari ini 22 Juli 20, berarti tahunnya tahun 2020 ya. Nah, penamaan harus seperti ini. Kenapa?
Karena nanti biar tidak ada data atau tidak ada pengulangan data. Jadi nanti kalian, kalaupun kalian mengerjakan atau tidak mengerjakan, nanti kelihatan dari tanggal tersebut. Jadi guru juga nanti akan melihat apakah si siswa ini sudah menyelesaikan tugasnya atau belum, dilihat dari tugas hariannya atau tugas mingguannya. Ya, misalkan ini diupload nih, upload tugas. Nah, berarti status dari informasi tugas ini sudah terupload. Nah, nanti si guru itu bisa download tugas siswa buat memeriksanya. Ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Japri langsung ke Bapak atau ke Pak Gani atau ke Pak Agil ya. Ya, jadi gini, kalaupun ada yang absen 2 kali, maksudnya bukan absen 2 kali, ada siswa nih yang nitip absen misalkan ya. Nih si siswa nitip absen misalkan, login lagi dengan nama yang lain dengan memakai HP yang sama, maka itu akan dianggap tidak absen. Kecuali izin dulu, Pak Abi tegaduh HP misalkan, dipangabsenkeun. Nah, itu baru boleh dengan membuktikan bahwa dia benar-benar tidak punya smartphone. Tapi kalau sengaja diabsenkan, maka itu akan dianggap tidak hadir dua-duanya ya. Karena kenapa? MAC address atau alamat handphone tersebut akan terekam dalam sistem ini. Jadi setiap handphone itu kan mempunyai IP address dan MAC address. Nah, ini untuk jurusan TKJ pasti ngerti ya. Apa itu IP address, apa MAC address. Jadi nanti satu HP itu kan satu IP. Jadi kalau ada satu IP dipakai atau 2-3 siswa, maka guru tersebut akan bingung. Ini teh yang absen siapa? Makanya semuanya akan dianggap tidak absen. Jadi diusahakan satu handphone untuk satu siswa, terkecuali yang betul-betul tidak mempunyai smartphone ya. Nah, mungkin untuk siswa sampai di sini dulu yang bisa Bapak jelaskan. Selanjutnya untuk nanti bisa langsung ke Bapak ya. Kita lihat. Kita ulangi sekali lagi, absensi misalkan. Nah, di sini Pak kenapa belum tidak absen? Karena si gurunya belum mengupload tugas atau belum mengonkan atau belum mengaktifkan tugas tersebut berdasarkan jadwalnya. Makanya absennya tidak ada tombol. Nah, di sini tidak ada tombol ya. Makanya di sini tidak ada tombol. Jadi masih tidak absen. Tapi apabila si gurunya sudah mengaktifkan absensi ini, maka ini akan berubah menjadi tombol absen. Nah, si tombol absen ini akan berubah setiap 30 menit sekali menjadi kuning dan merah. Modul pembelajaran. Lihat modul pembelajaran hari ini tentang apa? Misalkan ada mapel hari ini hari Rabu, lihat jadwalnya masing-masing. Sudah aktif belum? Kalau sudah aktif, itu bisa di-download modulnya. Tapi kalau belum aktif, modulnya tidak bisa di-download. Nah, sekarang informasi tugas. Oh, misalkan saya udah menyelesaikan tugas atau belum? Nah, di sini bisa lihat. Kalau yang belum menyelesaikan tugas ada file upload. File upload. Nah, ini kenapa misalkan kalian mau ngabobodo Bapak misalkan ya. Yang tugas yang lain diambil lagi gitu kan. Sama kalian di copy paste itu akan kelihatan sekali karena di sini ada history sistem siapa aja yang ngedownload dari sistem ini. Jadi kalau IP-nya misalkan IP tersebut mendownload terus menguploadkannya lagi berarti dia adalah copy paste ya. Jadi diharapkan jangan ada copy paste. Kalian kerjakan masing-masing. Nanti setiap tugas itu dikasih nama, kelas, jurusan ya. Jadi kalau kalian mencoba mencurangi Bapak, ya kita lihat dari nilainya juga nanti akan berbeda dan akan merugikan diri sendiri. Untuk itu jadi diusahakan kalian mengerjakannya. Boleh kerjasama, boleh. Misalkan kerjasama Pak di rumah sini boleh, tapi dengan izin orang tua. Maksudnya izin orang tua itu dengan memakai kesehatan ya, perangkat kesehatan supaya tidak terkena
wabah virus yang sekarang ini melanda. Nah, kenapa kalian belajar di rumah? Karena pihak sekolah juga tidak mau menanggung resiko. Kalau sewaktu-waktu ada siswanya yang terkena, berarti semuanya harus kena akibatnya. Nah, untuk itu kalau ada yang belum jelas, silahkan boleh tanyakan ke Bapak langsung atau ke Pak Gani langsung atau ke Pak Agil ya, supaya bisa ditutor lagi. Nah, sekian pengenalan aplikasi untuk siswa dari infosekolah.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.